akan bahas tentang judul penelitian untuk tesis. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi dari video-videoku selanjutnya. Nah, video ini dibuat berdasarkan request dan curhatan teman-teman yang saat ini sudah lulus S1 dan berencana untuk melanjutkan S2. Salah satu persyaratan ketika kita melanjutkan S2 adalah punya rencana penelitian. Termasuk juga untuk yang penelitian S3. Nah, kebetulan aku itu sudah menyelesaikan tesis S2 dan penelitiannya ini masih penelitian awal. Jadi waktu aku menyelesaikan penelitian ini, dosenku bilang saat sidang ini adalah penelitian pioner di Indonesia, karena di Indonesia belum ada yang melakukan penelitian ini. Untuk referensiku, akhirnya menggunakan referensi sekitar 90% itu dari luar negeri semua, karena emang nggak ada referensinya di Indonesia. Nah, karena itu aku ngerasa bahwa penelitian ini masih bisa dilanjutkan bagi teman-teman yang saat ini belum ada ide di penelitiannya mau ke arah mana, dan teman-teman berasal dari teknologi hasil pertanian atau teknologi pangan atau mungkin bidang gizi lah. Nah, untuk penelitianku sendiri ini judulnya optimasi formulasi minuman fungsional sedatif hipnotik berbasis simplisia bunga chamomile, teh hijau, dan kayu manis. Sebelumnya mohon maaf, nanti selama video ini aku akan beralih antara kamera sama laptop karena aku akan membahas tentang judul penelitian ini. Dan ini penelitiannya masih awal, jadi akan sangat mudah untuk dikembangkan selanjutnya. Untuk penelitianku ini, jadi penelitian ini membahas tentang insomnia. Kenapa sih aku melakukan penelitian ini? Jadi di jurusanku atau bahkan di fakultasku, kita itu biasanya berencana untuk membuat suatu minuman fungsional atau makanan fungsional untuk mengatasi penyakit degeneratif. Misalnya kayak diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, terus udah itu hipertensi. Tapi kemudian aku melihat ada sebuah gap di sini. Kenapa kita itu mengatasi penyakit degeneratif kalau kita bisa melakukan preventif? Jadi jangan ditunggu sampai jadi penyakit dulu. Kenapa kita nggak mencoba mengubah dari gaya hidupnya? Cuma kalau misalnya diabetes mellitus tipe 2, hipertensi kardiovaskuler, sebenarnya sebagian besar dipengaruhi apa sih? Salah satunya dipengaruhi adalah gaya hidup. Gaya hidup apa? Salah satunya adalah gaya hidup yang nggak sehat, dan salah satu di antara itu adalah insomnia, begadang lah atau kurang tidur. Nah, di sini aku membahas tentang insomnia. Untuk insomnia sendiri ada dua tipe, ada insomnia primer sama sekunder. Kalau sekunder itu insomnia komorbid dari penyakit, misalnya seseorang tersebut kanker atau kalau nggak HIV, dan dia jadi nggak bisa tidur atau jadi insomnia karena dia menderita penyakit tersebut. Kayak misalnya kalau kamu lagi sakit kan jadi nggak bisa tidur tuh. Nah, itu komorbid. Aku nggak meneliti ke bagian itu. Aku fokus pada penelitian di insomnia primer, di mana insomnia primer ini individu dalam kondisi sehat. Jadi kalau dicek, dia ini sehat, nggak sakit apa-apa, cuma nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya karena apa? Ada banyak faktor tuh. Tapi dan aku fokus insomnia primernya ini bukan insomnia primer yang kondisinya akut. Misalnya kayak besok nih mau sidang, besok mau ngelamar anak orang nih, terus aku nggak bisa tidur. Ya itu kan cuma 1 hari aja gitu. Nah, ini tuh insomnia dalam kurun waktu sekitar 2 minggu sampai beberapa bulan. Nah, aku fokus pada penelitian itu. Nah, saat aku berencana melakukan penelitian itu, aku mencari referensi dari luar dan aku berencana untuk mengaplikasikannya dengan cara pemberian kuesioner, dan nanti akan ada treatment. Kemudian jadi ada kuesioner, pretest, sama post-test. Nah, ternyata ketika diajukan ke dosen, untuk di Indonesia ini ya, ketika kita bukan dari bidang keperawatan, kebidanan, atau yang Faculty of Medicine atau fakultas kedokteran, kita nggak boleh melakukan intervensi kepada manusia. Jadi kalau misalnya saat ini kamu berencana mau lanjut skripsi atau tesis apa di Indonesia, dia bukan di luar negeri, dan itu kamu misalnya sekarang dari jurusannya teknologi pangan, kita tuh boleh intervensi ke manusia sebatas untuk uji sensori aja. Misalnya kamu buat produk makanan, kamu ujikan secara sensori, itu boleh. Tapi kalau misalnya intervensi, apakah ini aman bagi manusia atau memberikan efek kesehatan tertentu, itu tuh nggak boleh diberikan kepada orang. Karena masih terbatas di situ. Tapi beda kalau kita di luar negeri. Dosen saya itu S3 di Wageningen University, dan dia boleh melakukan intervensi langsung kepada manusia. Jadi ngasih produk makanannya, minuman fungsionalnya, habis itu dia ngambil darah, terus udah itu diuji ke laboratorium sendiri, itu boleh. Di Indonesia saat ini masih belum boleh. Jadi kalau misalnya kamu yang penelitian ke arah itu, jangan kuliah di Indonesia dulu. Insomnia primer. Kenapa sih orang yang sehat itu bisa menderita insomnia primer? Ini disebabkan oleh hyperarousal atau aktivitas kewaspadaan yang berlebihan di serotonergic pusat.
Ya ini mungkin salah satunya dipengaruhi sama kita cemas ya, misalnya kayak ada acara atau acara penting besok gitu, dan itu ya hyperarousal. Cuma kalau 1-2 hari sih nggak masalah, tapi kalau misalnya terjadi selama berminggu-minggu kan ya nggak enak ya. Nah, dan ini tuh hyperarousalnya dipengaruhi sama peningkatan sekresi sitokin proinflamasi IL-6 sama TNF-alpha. Ini doang yang akan aku teliti, jadi aku membahas lebih ke arah itu. Nah, kemudian udah bahas tentang insomnia primer. Solusi yang bisa aku berikan adalah menggunakan minuman fungsional. Untuk minuman fungsional sendiri ada 3 bahan. Yang pertama chamomile, bagian bunganya, kemudian teh hijau sama kayu manis. Sebenarnya sebelum ini tuh ada beberapa jenis bahan yang aku tawarkan. Tapi kemudian setelah direvisi berkali-kali sama dosen, ada beberapa bahan yang itu sulit diperoleh di Indonesia, sehingga kita harus selalu impor dari luar, dan itu nunggunya lumayan lama. Kemudian ada yang memberikan pengaruh terhadap untuk mengatasi insomnia, tapi itu lebih ke arah narkotik gitu. Emang belum ada peraturannya di Indonesia karena emang masih ya bukan ganja gitu kan. Tapi ini bisa efeknya tuh terlalu parah gitu. Jadi akhirnya nggak diizinkan karena nggak mungkin ini dijadikan minuman fungsional yang akan dikonsumsi sama orang setiap hari. Dan akhirnya adalah 3 bahan ini. Kenapa? Oke, untuk 3 bahannya ini, pertama dari chamomile, masing-masing mereka itu memiliki komponen bioaktif yang beda-beda. Kenapa menggunakan 3 bahan? Karena kalau misalnya cuma menggunakan 1 bahan, komponen bioaktif yang bekerja cuma 1. Tapi kalau misalnya ada 3, kemungkinan mereka akan saling memberikan manfaat dan menutupi kekurangannya satu sama lain. Nah, tapi di sini juga harus dipertimbangin sebenarnya adalah apakah interaksinya itu berinteraksi positif atau berinteraksi negatif. Nah, ini adalah salah satu judul yang bisa teman-teman teliti lebih lanjut. Di penelitianku tidak membahas sampai situ, karena tak akan terlalu panjang. Jadi penelitianku cuma memberikan minuman fungsional ini kepada hewan coba, terus udah itu kemudian dilihat apakah berpengaruh atau nggak berpengaruh. Nah, hewan cobanya sendiri ada 5 kelompok. Kelompok kontrol, terus udah itu minuman fungsional tapi yang komersil, terus sama yang 3-nya lagi adalah bahan baku yang aku gunakan. Nah, untuk penelitiannya sendiri menggunakan RSM, Response Response Model, pakai software Design Expert, jadi nanti itu dioptimasi. Dan terus juga aku menggunakan 0,5 gram gula stevia. Stevia ini cuma sebagai memberikan rasa aja. Cuma kan pada akhirnya penelitianku cuma diuji cobakan ke mencit. Jadi cuma berhenti sampai diuji coba di hewan coba. Aku nggak boleh ujikan ke manusia. Nah, untuk dari sini ada banyak banget yang bisa diteliti lebih lanjut. Pertama, dari yang tadi aku bilang, apakah ada interaksi, dan interaksinya ini positif ataukah negatif dari minuman fungsionalnya ini. Kalau misalnya berinteraksi positif, apa yang akan terjadi? Kalau berinteraksi negatif, apa yang akan terjadi? Karena jangan sampai di minuman fungsional ketika menggunakan 3 bahan, ternyata mereka berinteraksi negatif, akhirnya nggak punya efek apa-apa. Kalau gitu kan mending pakai 1 bahan aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari segi sensori, ini juga belum aku teliti. Teman-teman yang sekarang dari teknologi pangan dan tidak bisa meneliti ke manusia, bisa menggunakan yang sensorinya ini. Jadi yang aku coba ya, ini nggak aku teliti ke hewan coba karena nggak ngaruh sih. Jadi aku coba minum sendiri. Minuman fungsional ini ketika aku minum dalam kondisi dingin dan dalam kondisi hangat itu memberikan efek yang berbeda. Tapi ini masih belum aku teliti, jadi teman-teman bisa meneliti ini. Ketika di dalam kondisi hangat, ini minuman fungsional bisa membuat ngantuk dalam waktu 15 menit. Tapi kalau misalnya dalam kondisi dingin, ini nggak memberikan efek ngantuk sama sekali. Teman-teman mungkin bisa meneliti bagian ini. Kemudian bagi teman-teman yang di bidang medicine atau fakultas kedokteran, bisa meneliti ini uji lanjut ke bidang klinis, karena ini masih di tahap preklinis aja. Untuk uji klinisnya bisa diberikan dengan cara pretest sama posttest. Jadi pretest, terus udah itu diberikan intervensi minumannya ini, setelah itu nanti di akhir dilakukan posttest. Segitu aja, semoga video ini bermanfaat buat judul penelitian. Kalau misalkan kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan ke depan aku akan membuat konten 1 buah playlist lagi khusus untuk review jurnal. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya review makanan, review baju, terus udah itu review produk-produk lain, aku di sini bisanya review jurnal karena itu yang aku punya. Segitu aja, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.